Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat sore. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari setiap kita siapkan hati yang terbaik untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan lewat ibadah kita. Puji Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Puji namamu Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari semua kita berdiri, terus nyanyikan pujian ini. Amin, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Amin, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita merenungkan kasih Tuhan yang Dia sudah berikan kepada setiap kita yang ada. Mari kita syukuri atas kasih Tuhan. Kita syukuri pengorbanan Tuhan untuk keselamatan setiap kita. Haleluya. Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah. Dia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Terpuji namamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Dan ku sembah
Haleluya. Dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan selama hidupku Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau berbuat ibadah kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini. Dan Engkau Tuhan siap memberkati kami Tuhan. Haleluya. Kami akan terus mengalami lawatan Tuhan. Kami akan terus mengalami jamahan Tuhan di sepanjang ibadah ini Tuhan. Yang kami alami adalah kasih Tuhan, adalah kuasa Tuhan. Haleluya. Kalau ada kuasa-kuasa setan, iblis, roh-rohnya yang mencoba-coba masih ingin mengganggu ibadah kami hancurkan kekuatan dan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bungkus tempat ini dengan kuasa Tuhan. Kelilingi tempat ini dengan malaikat-Mu ya Tuhan. Hingga suara pujian dan penyembahan kami agar berkumandang, didengar setiap telinga, dan mereka akan alami jamahan Tuhan. Kami semua siap memuliakan-Mu Tuhan. Masih ada saudara-saudara kami dalam perjalanan, biarlah Engkau cepatkan langkahnya. Supaya kami boleh Tuhan memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kami siap membuka ibadah pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan dari hati yang terbaik saudara-saudara. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Mari kita beri semangat. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Yes, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Bernyanyilah, segala musuh telah dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari katakan, kerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yes. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat. Haleluya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Amin. Allah bangkit. Bernyanyi. Mari kita bernyanyi buat Tuhan. Amin. Umat dimenangkan. Yes.
yang dahsyat. Amin. Kalau kita mengakui dan iman penuh hanya kepada Tuhan, kita akan alami kedahsyatan Tuhan. Mari kita semua berdiri. Besarlah Tuhan, layak dipuji, layak dimuliakan. Amin. Oh, haleluya. Sama-sama ya, katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amin. Oh haleluya. Aman dalam lindungannya. Gak Allah bagi kita, di pihak kita terpujilah. Amin. Yes. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Sebab Tuhan telah bangkit, menyayang kita semua. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak kita puji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dia telah bangkit, menyayangi kita. Amin. Oh haleluya. Terpuji namanya, sama-sama. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit karena sayang kepada kita. Amin. Yes. Terpujilah Tuhan. Amin. Yesus Allah perkasa. Katakan ya, Yesus, Yesus Allah perkasa. Amin. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Amin. Oh, haleluya. Yesus Allah yang perkasa, yang layak terima pujian setiap umatnya. Bersukacita menyembah Tuhan, bersukacita memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kita tetap berdiri saudara. Haleluya. Arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Wajah Tuhan sedang melihat kita. Wajah Tuhan sedang melihat apa yang kita perbuat saat ini. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Engkau menderita gantikanku. Terlalu besar kasih-Mu, Kau korbankan buat diriku. Amin. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu Tuhan.
perjamuan Tuhan. Mari setiap hati terbuka untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah selamatkan diriku. Ku percaya darah-Mu yang membersihkan segala dosaku. Haleluya. Terima kasih bersama-sama. Beri kami firman-Mu Tuhan. Beri firman-Mu kepada kami. Sampaikan berita-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Haleluya, kami siap Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah letakkan kata-kata Tuhan di mulut bibir hamba-Mu. Biarlah itu semua tersampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih, urapan yang dahsyat ada pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah hari ini kita boleh bersama-sama lagi di dalam rumah Tuhan untuk menikmati Tuhan. Istimewa hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 7 ya. Tanggal 7 Agustus. Sudah
Agustus, tus berber nanti sudah kita akan mengakhiri tahun ini. Cepat ya, waktu itu berlalu dengan cepat. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 7 Agustus 2022 saya akan memberikan tema bukti kasih-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sepantasnya ya kita ini ya tidak melupakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena bukti daripada kasih Tuhan yang begitu sempurna, tidak bercacat celah, kekal, dia mengalir terus firman Tuhan, dia berlanjut ya kepada kita dan selalu baru. Dahsyat sekali kasih Tuhan itu. Ya, sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan ya sepantasnya tidak melupakan ya kasih Tuhan itu. Ya, karena terbukti buat penyertaannya di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya katakan berapa banyak rekan, saudara, bangsa kita selama pandemi ya yang sudah mendahului kita dipanggil Tuhan, tapi kita masih bisa berada saat ini di rumah Tuhan. Ya, kita patut ya bersyukur, memuji Tuhan dengan keberadaan kita. Kalau Tuhan membuat kita berhasil, sukses, membuat kita ya mempunyai sesuatu, dan Tuhan menolong dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, itu karena ya kasih Tuhan ya yang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih ya, kalau Tuhan tidak nyatakan, tidak membuktikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, tentu kita tidak bernapas ya. Firman Tuhan waktu kemarin saya katakan dunia orang mati tidak bisa memuji Tuhan ya, seperti kita saat ini. Hanya orang yang hidup, yang bernapas bisa memuji Tuhan ya. Hanya orang yang bernapas bisa melakukan semua kegiatan pekerjaan. Dan firman Tuhan katakan ya, itulah bentuk kasih Tuhan. Seandainya saudara-saudaraku matahari tidak terbit, bagaimana ya saudara-saudaraku ya, kalau Tuhan tidak memberikan ya nafas kehidupan kita, bagaimana ya? Tuhan itu luar biasa ya, sempurna kasih-Nya, bukan kepada kita yang percaya, kepada yang tidak percaya, semua umat manusia. Tetapi ya kita tahu ya bentuk bukti daripada kasih Tuhan yang sempurna yang kita alami adalah hari ini kita ya mengambil perjamuan Tuhan, kita mengingat penebusan Tuhan ya yang Tuhan berikan ya di dalam kehidupan kita ya, tidak terbantahkan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia menggantikan kita, seharusnya kita dihukum kepada kebinasaan. Upah dosa adalah kebinasaan, kematian. Tetapi lewat kasih Tuhan ya yang begitu besar ya. Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ya, lewat penebusan yang dilakukan di atas kayu salib, kita ya diselamatkan, diberikan hidup yang kekal. Firman Tuhan. Ini bukti ya daripada kasih Tuhan. Ya, bahwa kita dulu jauh, tetapi Tuhan ya lewat pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna, ya mendekatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan mereka yang percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus, ya bukan saja menerima pengampunan dosa, kehidupan kekal, Dia mengangkat hak kita, Dia memberikan hak kita menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Ya. Dia membebaskan kita dari perhambaan dosa. Dia mengangkat derajat kita menjadi anak-anak Allah. Ya, inilah bukti daripada kasih Tuhan yang sempurna, yang tidak bercelah. Ya. Sekali pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk selama-lamanya. Ya, kita tidak perlu lagi bawa binatang ya, untuk disembelih, darahnya ditumpahkan, dibawa ke ruang maha suci. Ya. Tetapi kita tahu kegenapan semua pengorbanan itu ada pada Yesus sebagai anak domba Allah. Ya, mengangkut dosa seisi dunia. Yohanes melihat itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Waktu lahir dia diberikan nama Yesus karena dia juru selamat yang menyelamatkan manusia. Ya, Matius pasal 1 itu. Dan 1 Korintus pasal 5 itu, dialah domba, anak domba Paskah itu. Jadi berbahagia ya kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Tuhan. Kita mengalami bukti daripada kasih Tuhan itu, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal, menjadikan kita anak-anaknya. Yang kedua, bukti kasih Tuhan, ya, bukan saja tadi Dia menyelamatkan lewat pengorbanan, begitu juga darahnya. Setiap kita mengaku dosa kita, darahnya menyucikan, mengampuni dosa kita. Ya, berlanjut terus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih, bukti kasih Tuhan, Dia memelihara kita. Ya, Matius pasal 6 ayat-ayat yang seringkali kita dengar. Ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seringkali kita stres, terlalu terbebani karena untuk besok dan untuk 1 tahun kita sudah ya
penuhi pikiran kita dengan hal-hal itu, sehingga kita terbebani, banyak yang kita khawatirkan. Tapi Tuhan katakan, ya, Tuhan memelihara kehidupan kita. Ya, burung di udara, lihat bunga di padang. Ya, terlebih kita anak-anaknya. Ya, kalau kita senantiasa cari dulu kerajaan Allah, cari Tuhan. Ya, maka Amos katakan, carilah Tuhan, kamu akan hidup. Karena Tuhanlah, hanya Tuhan, ya, yang mengasihi kita. Dahsyat sekali, ya, kasih Tuhan. Dia mengasihi kita dulu sebelum kita mengasihi Tuhan. Ya, kadang-kadang kasih kita ini bisa luntur dengan situasi kondisi tertentu. Ada seringkali ungkapan, dulu saya sayang, sekarang apakah ungkapan itu masih juga berlaku dalam kehidupan saudara? Begitulah manusia. Sebab itu kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ya, terus mengalir dalam kehidupan kita untuk memelihara kita. Ya, Dia memelihara kita. Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, sebab itu mari kita utamakan Tuhan, lakukan segala perintah Tuhan. Kalau orang yang mau melakukan perintah Tuhan, menurut perintah Tuhan, pasti dia dapat mengasihi Tuhan. Atau dia dapat menyatakan kasihnya itu, membuktikan, merefleksikan kasih Tuhan itu lewat kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Kebalikannya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kita egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Kalau kita mementingkan diri sendiri, tentu kita tidak mengasihi Tuhan. Dan tentu kita tidak bisa menyatakan kasih itu kepada orang lain. Ya, kebaikan-kebaikan. Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku. Jadi biarlah kita ingat, bukti kasihnya itu terbukti dia memelihara, menjamin kehidupan kita. Ya. Mungkin kita berpikir ketika kita menjalani kehidupan ini, kok Pak Pendeta sepertinya kenyataannya berbeda. Ya. Kita selalu susah, selalu kekurangan, selalu kok mengalami tantangan, problem dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita mau tetap percaya bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Ya. Kalau kita senantiasa mau menurut perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan. Ya, seringkali kita melupakan Tuhan, melupakan firman Tuhan. Ya, tidak heran kita mengalami ya hal-hal seperti itu. Sebab itu kita harus terus ya mengerti bahwa Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan memberikan memelihara kehidupan kita. Ya, pasti ya Dia akan memelihara. Dia akan tidak membiarkan kita kelaparan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, tentu ya, banyak cara Tuhan memberkati kita. Istimewa kalau kita rajin, ya, saya rasa kita tidak akan kekurangan, tidak akan miskin. Ya, tetapi kalau tangan kita malas, ya, tidak mau bergerak, ya. Saya seringkali dulu ungkapan karena saudara-saudara saya tidak kenal Tuhan, sudah ke gereja aja, nanti dari langit beras uangnya turun.
ke kamu, ya karena mereka nggak mengerti, saudara-saudara. Ya. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, benar, bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Saya dapat memahami kalau saya masih berdiri, masih bernapas, berarti masih ada kesempatan. Entah saya melakukan studi saya, ya. Pemuda remaja, jangan engkau gampang putus asa, ya. Terus kamu harus maju, ya, istimewa dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Dia menjamin kita. Ya, Tuhan katakan bukan ekor, menjadi kepala. Ya, pasti, saudara-saudara, ya, Tuhan menjamin pemeliharaannya dalam kita. Yang ketiga, bukti kasih Tuhan itu dia memberikan jaminan, bukan saja pemeliharaan, masa depan, saudara-saudaraku. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan lebih tahu, saudara-saudara. Ya, Tuhan merancangkan, ya, damai sejahtera, masa depan, ya, memberikan jaminan masa depan. Ini bukti, ya, kita harus tetap, ya, percaya, ya, bahwa Tuhan, ya, menjamin kita pada masa depan kita. Kadang-kadang memang kalau kita lihat di depan, Tuhan kan lebih jauh. Saya kadang-kadang ingatkan anak-anak waktu belajar mengendarai mobil, jangan hanya memandang 10 meter atau 5 meter ke depan, tapi harus juga, ya, kalau menyetir sambil sepintas lalu melihat kejauhan, ya, 100 meter, 500 meter ke depan. Karena jangan-jangan kita ngebut 500 meter kita itu tikungan tajam. Dulu saya belum tahu, ya, menyetir, saya belajar. Dulu hanya supir serepan. Kalau teman saya jago sekali, dia keluar kota. Jadi kalau dia mengantuk 2 jam, kalau perjalanan lurus, saya yang bawa. Kan lurus aja, dia udah tahu nih. Lurus ini, ya, seperti kalau dulu, ya, Indramayu, Cirebon kan lurus aja, pokoknya lurus aja, ya kan gitu. Atau dari Semarang lurus aja terus sampai Surabaya, ya. Jadi dia tahu, saudara-saudaraku, ya. Sayanya beda, ya, orang yang supir dalam kota dengan orang yang biasa supir yang biasa ke luar kota. Pertama saya juga begitu, aduh, namanya semangat baru, nggak tahu, tikungan hampir saja, jalan sebelah kami ambil semua, untung sepi, saudara-saudara. Ya, nah, itulah saudara-saudaraku, Tuhan melihat jauh ke depan. Kalau kita lihat Yusuf juga, ya, bagaimana Tuhan memproses. Jangan kita hanya lihat tujuan, tetapi ikuti proses Tuhan juga dalam kehidupan kita. Yusuf juga, dia tahu, ya, masa depannya, Tuhan menjamin dia, tapi dia mengikuti juga proses Tuhan. Ya, dia bertahan, bersabar. Ya, ketika dia tidak disenangi oleh saudara-saudaranya, ketika dia dijual, ketika dia dimasuki penjara, dia tetap bertahan, saudara, bersabar, ya, karena dia tahu kasih Tuhan itu selalu berlanjut dalam kehidupannya, kasih Tuhan itu sempurna. Dia tahu apa yang Tuhan jaminkan masa depannya, ya, ternyata benar.
Sebab itu dikatakan, walaupun orang lain merancangkan kejahatan, tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Mungkin Yusuf juga begitu. Ketika di penjara, dia menafsirkan mimpi kepada pegawai di istana itu, jangan lupa ya saya kalau kamu keluar gitu. Ternyata Tuhan ajar dia supaya dilupakan, jangan berharap kepada manusia. Akhirnya dia lupa. Di penjawat yang sudah diberitahu ke depannya dia akan bagaimana, ketika dia ada di dalam kedudukan dia lupa. Satu waktu ada masalah, ya, Firaun bermimpi yang nggak bisa ditafsir dimengerti. Akhirnya si yang penjawat ini yang ingat waktu dulu ada yang menafsirkan, dia ingat. Dibawalah si Yusuf, ya, lalu dibawa ke Firaun. Akhirnya dapat mengerti ada 7 masa kelaparan, ada 7 masa kelimpahan. Sebab itu Firaun harus mengambil orang yang bijaksana untuk mengelola 7 masa kelaparan, 7 masa kelimpahan. Hanya engkau yang pantas, ya, engkau berhikmat, ada roh Allah. Akhirnya Yusuf, saudara-saudara. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, bukti kasih Tuhan, dia menjamin masa depan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan katakan, kasih Tuhan itu terbukti lewat pengorbanan Yesus. Kasih Tuhan itu berlanjut dalam kehidupan kita. Itu Yeremia katakan, Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan itu kekal selama, tidak sementara, beda dengan manusia. Bisa berubah dengan situasi kondisi tertentu, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya kekal, kasihnya sempurna. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan itu berlanjut, kasih Tuhan selalu mengalir. Kasih Tuhan yang sempurna itu berlanjut dalam kehidupan kita. Ya, memelihara, menjamin kita. Dan kasih Tuhan yang berlanjut itu membuktikan bahwa dia hadir. Karena Allah itu kasih. Kalau kasih Tuhan itu kita alami dalam kehidupan kita, berarti Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saya senang ayat ini, ya, Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, luar biasa. Kasih Tuhan berlanjut, kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan selalu baru. Bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu membuktikan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan itu ada. Yang keempat, bukti kasih Tuhan itu menyatakan kehadiran Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Perjamuan Tuhan, ya, mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu kasihnya yang sempurna, tidak bercela, bercacat celah, sampai detik ini terus mengalir lewat perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Kita mengingat pengorbanan kasih Tuhan. Darahnya tercurah, darahnya selalu menyucikan, mengampuni kita. Tuhan memberkati kita, menolong kita di hari-hari ke depan. Jangan kita melupakan, meninggalkan Tuhan. Biarlah kita terus, ya, percaya kepada Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik, ya, karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu tadi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Tadi Pak Melki izin, nanti saya minta Saudara Darmawan bantu saya.
untuk melayani perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan lagu sekali, kita berdoa untuk perjamuan Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita derita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin. Bukti kasih-Mu, Kau menderita derita gantikanku Haleluya. dengan Darah-Mu, ya lama kaya Rama Santa dalam Jesus. Terima kasih. hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, besar. Terus nyanyikan lagi. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu, Yesus, Haleluya. Terima kasih buat bukti kasih-Mu. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Ada mujizat dan pembaharuan hidup dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengerti dan memahami Tuhan selalu hadir dan menyertai, memelihara, memberikan masa depan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyikan lagu ini, sidang jemaat silakan duduk, akan dilayani. telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu Kau berikan bagiku terlalu mahal. darah-Mu, Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu, Bapa. pengorbanan Mari kita berdiri bersama-sama. berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu, Yesus, tercurah untuk Menebus hidupku. Terlalu besar. Haleluya. Dalam kaya dalam setia dalam Jesus. pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat menyiapkan roti dan anggur. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti secara online juga menyiapkan roti dan anggur. Sebelum kita melakukan makan dan minum bersama-sama,
Kalau sudah, mari angkat roti dengan tangan kanan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yakini roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan minuman. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yakini dan terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita letakkan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Terima kasih buat berkat-Mu di minggu pertama bulan ini Tuhan. Kehadiran-Mu akan terus menuntun langkah kehidupan kami, supaya kami ke depan Tuhan melihat perkara dahsyat yang dari Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang lebih besar daripada di hari-hari yang lalu. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati jemaat-jemaat Tuhan, pakai kami menjadi pengerja-pengerja-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kami. Kami tahu Tuhan, Engkau akan memakai kami menjadi alat-alat Tuhan. Terima kasih buat semua karya Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Dengan tanda syukur kami Tuhan, hari ini kami ada bersama-sama jemaat-jemaat yang dicintai Tuhan, menyembah, memuji Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau terus memberkati dan mengurapi hamba-Mu sebagai gembala, dapat menggembalakan jemaat dengan cinta, dapat melayani Tuhan dengan kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Saya mengundang pelayan kolektan. Saatnya Tuhan, kami akan membawa korban-korban persembahan kami Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini, syukur kami hanya kepada Engkau. Setiap tangan-tangan kami dikuduskan. Setiap hati kami diberikan sukacita saat kami memberi Tuhan. Urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami semua jemaat-Mu, Tuhan tolong dalam hidup, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dalam pendidikan kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami yang tercinta, dari Bapak Presiden bersama keluarga, para menteri, kabinet, aparat, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat, berikan kesehatan, berkati, berikan keamanan, berikan Tuhan, memberkati ekonomi bangsa negara kami. Tuhan berkati seluruh bangsa, anak-anak-Mu di dalamnya khususnya menjadi terang, menjadi saksi-Mu. Tuhan tolong pekerjaan Tuhan di mana-mana saja. Pengurus gereja-gereja-Mu Tuhan tolong, khususnya GPDI dari majelis pusat, majelis daerah, wilayah, para gembala, pengerja, semua Tuhan tolong hamba-hamba-Mu di dalam melayani. Juga sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab di mana saja
biar mempersiapkan hamba-hambamu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, berkati persembahan umatmu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengembalikan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkat langit dibukakan, dicurahkan berkat kembali kepada mereka-mereka yang dengan iman percaya melakukan firman Tuhan. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang melayani kami lewat song leader, lewat singer, main musik, baik LCD penerima tamu, baik menjalankan persembahan, semua yang ambil bagian mempersiapkan ruangan ini, ibadah kami, semua yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Biarlah Tuhan memberkati seluruh panitia Natal dan Paskah yang sudah dilantik, menyertai mereka ke depannya. Tuhan berkati kami dengan berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Silakan duduk. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.